Gunung Kembang. Ia memang tak menjulang setinggi yang lain, namun setiap langkah perjalanan ini menyimpan perjuangan yang tak bisa diremehkan. Kami datang bukan sekadar untuk mencapai puncak, tapi untuk menemukan kembali makna dari berjalan perlahan, mengalahkan lelah, dan diam-diam menaklukkan diri sendiri. Inilah kisah kami, menembus hutan yang lembab, menanjak di bawah hujan, dan tiba di puncak ketika langit tak lagi biru. Selamat datang di perjalanan menuju Gunung Kembang. Perjalanan dimulai dari base camp Lengkong. Untuk menghemat tenaga dan waktu, kami menggunakan jasa ojek menuju pos 1. Setelah sekitar 10 menit perjalanan, kami pun tiba di pos 1, Gerbang Deles. Usai melakukan koordinasi dan berdoa bersama, akhirnya kami melangkah menuju pos 2. Jalan. Berarti cerak loh. Selepas pos 1, jalur mulai sedikit menanjak. Meski demikian, masih banyak bonus berupa jalan datar yang membuat langkah terasa ringan dan menyenangkan. Di sepanjang jalur, kami disambut deretan pohon pakis yang menawan serta semak paku-pakuan. Vegetasi masih cukup terbuka, memberi kami pandangan luas ke sekeliling. Tak lama, langit mulai menangis pelan. Hujan rintik turun membasahi jalur, membuat tanah menjadi basah dan licin. Akhirnya, kami pun mengenakan jas hujan dan ekstra hati-hati dalam tiap langkah. Ya. Dimulai. Wah, mantap. Iya, ini Mas Fauzan. Mendekati pos 2, tanjakan mulai terasa lebih berat dan menantang. Setelah berjalan sekitar setengah jam, akhirnya kami tiba di pos 2. Sedikit basah, tapi semangat tetap terjaga. Ngap kah? Gula Jawa ini turan Di sambel pos lotes lho. 2, kami menyempatkan untuk foto-foto. Di pos 2, kami tidak berhenti dan melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Lepas dari sana, jalur masih terbuka, meski mulai dipayungi pepohonan tinggi yang menebar rimbunnya. Udara mulai lembab, aroma hutan semakin terasa. Aman. Caranya tanggal logistik. Menuju pos 3, jalur mulai berubah. Tanjakan demi tanjakan menyambut kami. Tanah becek dan licin karena hujan. Setiap langkah jadi perjuangan. Sangat bagus. Aduh, batu ini kenapa ya? Jalannya jalan di aspal mriki. Sponsori
Kelapa muda pojok. Lurahnya tekan Pak. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Ayo. Sampai Pak Budi. Bisa. Sekitar 20 menit berjalan, kami tiba di pos Tarzan. Hutan yang pepohonannya sangat rimbun, memberikan keteduhan dan udara yang lebih segar. Kami putuskan istirahat sebentar di sana. Mantap. Setelah cukup tenaga, kami lanjutkan perjalanan menuju pos 3. Gue tracking boleh tak papat nih Bang. Ini bola-balik lebu. Yakin dah? Gue yakin ora? Ora. Aku mau parkir tenan tuh. Iki tenan yang kene ya. Sekitar 30 menit berjalan dari pos Tarzan. Akhirnya kami tiba di pos 3. Rasa lelah seketika terbayar saat kami disambut pemandangan yang begitu indah. Hutan di sini dipenuhi pepohonan yang diselimuti lumut hijau, alami, rindang, dan estetis. Seperti masuk ke dunia lain yang belum pernah kita jumpai. Di pos 3, kami tak berlama-lama. Hanya menarik napas sejenak, lalu kembali melangkah menuju pos 4. Lepas dari sini, suasana mulai berubah. Vegetasi semakin rapat, seolah hutan mulai menelan jalur pendakian. Langkah demi langkah terasa makin berat, tanjakan makin curam, dan akar-akar pohon yang licin jadi tantangan tersendiri. Kami harus ekstra fokus, karena satu lengah saja bisa tergelincir. Tapi itulah seni dari pendakian, menyatu dengan alam, menaklukkan diri sendiri. Ya.
Ini dia masih pada. Setelah berjalan sekitar 45 menit dari pos 3, akhirnya kami tiba di pos 4. Rasa lelah mulai terasa, dan di titik ini kami memutuskan untuk beristirahat sejenak. Sampai pos 4. Nanti papat tenangan lagi. Yo. Udah berapa jam perjalanan? Itu berangkat naiknya setengah 4. Dari rumah jam. Usai beristirahat di pos 4, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 5. Juga Ora. Sing isih sithik sing kok ilang-ilang mau. Tak jauh dari pos 4, kami menemukan mata air, dingin dan jernih. Kami sempat mengisi botol sebagai tambahan bekal. Perjalanan selanjutnya tak mudah. Jalur mulai menantang, kami memasuki hutan yang lembab dan rapat. Beberapa tanjakan begitu curam, hingga kami harus 2 kali menggunakan tali untuk naik, menarik tubuh pelan-pelan agar tak terpeleset. Tak kayak sini. Begitu keluar dari hutan, kami sampai di jalur yang terbuka. Kami berhenti sejenak, menikmati semburat jingga matahari yang tersisa di ufuk barat. Sebuah sunset yang datang di tengah lelah. Sekitar 1 jam dari pos 4, akhirnya kami tiba di pos 5. Hari sudah gelap. Setelah beristirahat sejenak di pos 5, kami melanjutkan perjalanan menuju puncak. Tak banyak momen yang bisa saya rekam, karena baterai handphone mulai habis. Sekitar 45 menit dari pos 5, akhirnya kami tiba di puncak. Rasa haru, lega, dan bahagia menyelimuti kami. Semua lelah seolah terbayar lunas oleh momen ini. Di bawah langit malam yang mulai gelap, kami mendirikan tenda dan memilih bermalam di puncak, ditemani angin, bintang, dan keheningan yang menenangkan. Hari kedua, pagi itu kami terbangun dengan harapan akan sunrise yang indah. Tapi alam berkata lain, kabut tebal menyelimuti puncak, menutupi seluruh pandangan. Hingga akhirnya, sekitar pukul 7 pagi,
perlahan view mulai terbuka. Dan tepat di hadapan kami, Gunung Sindoro menjulang gagah, megah, bak penjaga langit. Dari kejauhan, tampak Gunung Sumbing berdiri anggun. Di bawah kami terbentang kaldera dengan sabana yang indah dan menggoda. Kami pun turun, menyusuri setiap sudutnya, menikmati keindahan alam yang luar biasa pagi itu. Sungguh, momen yang tak bisa dibayar dengan apapun. Setelah puas menikmati keindahan di puncak Gunung Kembang, kami pun mulai berkemas. Waktunya turun kembali ke bawah. Setiap langkah turun membawa kenangan dari perjalanan yang tak akan kami lupakan. Sekian cerita pendakian kami menuju puncak Gunung Kembang. Terima kasih telah ikut menemani perjalanan ini. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Akhirnya bisa gendut balas dendam. Jalan ini ya Bas, Bas. Aja cengengisan. Sangat menakjubkan, tapi alhamdulillah bikin perut kenyang. Ya.
Pas dua. Tapi numpak ojek. Numpak ojek. Kok ngerti, Om?